وجيب السمح المحيا صلاة تملأ الآفاق عطرا ونورا يملأ الآفاق ضيا ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, doa itu amat sangat penting dalam kehidupan manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu merupakan intisari daripada ibadah. Maka Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak sekali doa yang bermacam-macam redaksinya dan bermacam-macam pula yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita kaji salah satu doa di mana pokok dari doa itu adalah agar terhindar dari musibah di dalam agama. Doa ini saya pandang amat penting untuk disampaikan pada hari ini, pada keadaan kita di akhir ini. Karena apa? Karena hal-hal yang mengganggu kita di dalam beragama itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Baik itu dari tayangan televisi, baik itu dari media, misalnya WA, Instagram, Facebook. Kemudian juga bahkan kadang-kadang dari orang Islam itu sendiri, ketika ada orang menyatakan ini haram, ini halal, dan tidak sesuai dengan pemikiran mereka, mereka marah dan mendemo orang yang mengatakan, ya. Bahkan mengkriminalisasi, mempolisikan orang yang mengatakan itu bisa terjadi, dan kita saksikan di tayangan-tayangan televisi, di berita-berita, dan memang banyak yang terjadi seperti itu karena menyampaikan hak sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dianggap menyinggung orang lain. Padahal kita di dalam beragama itu
Ya harus menyampaikan yang hak walau kana murran, meskipun pahit. Dan undang-undang kita ya, juga menjamin orang untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan agamanya ya, itu dijamin dari undang-undang. Jadi orang Islam menyampaikan halal haram itu ya selama itu betul-betul ada dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka ya diperbolehkan mengajak orang lain, mengingatkan orang lain agar meninggalkan yang haram, mengikuti yang halal. Adapun yang didakwai itu mau ngikuti atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, hadis doa ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i an Khalid bin Abi Imran an-Nafi' qala kana Ibnu Umar idza jalasa majlisan lam yakum hatta yad'u li julasaihi bi hadhil kalimat wa za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihinna li julasaihi. Doanya ini adalah Allahumma aqsim lana fi khosyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqin ma tuhawwinu alaina masaibad dunya. Allahumma amta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wangsurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna. Ini amat sangat penting doa ini. Ya Allah, karuniakan untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, dan karuniakanlah untuk kami ketaatan kepadamu yang dapat menyampaikan kami kepada surgamu, serta karuniakanlah untuk kami keyakinan hati yang dapat meringankan kami dari berbagai cobaan dunia. Jadikanlah kami bisa menikmati dan memanfaatkan pendengaran kami, penglihatan dan kekuatan kami selama kami hidup. Dan jadikanlah semua itu sebagai pewaris bagi kami. Artinya tetap ada pada kami sampai kematian kami. Jadikanlah kemarahan dan balas dendam kami hanya kepada orang-orang yang menganiaya kami. Dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami adalah yang terjadi pada din kami, pada agama kami. Dan janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Dan janganlah Engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Ya. Jadi ini betul-betul pada akhir-akhir ini doa ini harus banyak kita baca. Dari doa ini dikandung beberapa pelajaran. Yang pertama adalah meminta kepada Allah agar dikaruniakan rasa takut kepadanya, yang bisa membentengi diri dari kemaksiatan. Ya, kalau kita takut kepada Allah, ya pasti rasa takut kepada Allah itu akan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Karena maksud takut kepada Allah adalah takut kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menyebabkan siksa Allah adalah perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, ketika kita takut pada azab Allah, maka kita ingin menyelamatkan diri dari azab Allah,
tentu kita akan menjauhi, meninggalkan kemaksiatan itu. Jika hati kita sudah dipenuhi rasa takut kepada Allah, pasti akan mencegah seluruh anggota badan kita dari kemaksiatan. Ya. Misalnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang menganiaya orang-orang muslim itu balasannya juga neraka. Akhirnya ketika kita itu takut kepada Allah, takut kepada neraka, ya tidak akan menganiaya orang-orang muslim, apalagi para orang-orang yang menyerukan agama Allah Subhanahu wa taala, para ulama sebagai pewaris para nabi. yakni pewaris yang menyampaikan kebenaran kepada umat, yakni yang berdakwah untuk memberikan penerangan pada umat. Karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin akan tetapi mewariskan ilmu, yakni ilmu agama. Faman akhadaha faqad akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambilnya, yakni mengambil ilmu yang diwariskan para nabi, yakni misalnya Rasulullah mewariskan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengatakan taraktu fikum amrain, aku meninggalkan untuk kamu sekalian dua hal, kamu sekalian tidak akan tersesat selama-lamanya, lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Jadi orang yang mau mengambil ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah, yakni Al-Quran dan hadis, itulah yang mewarisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mewariskan harta, ya, tapi ilmu. Yang kedua, dalam hadis tadi kita disuruh meminta kepada Allah agar dikaruniakan kudrah, agar dikaruniakan kemampuan dan pertolongan untuk melaksanakan ketaatan. Jadi bisa jadi kita ngerti ini haram, ini halal, tapi tidak mampu menjalankan yang perintah dan tidak mampu meninggalkan yang haram, ya. Tidak mau meninggalkan yang haram, maka kita perlu berdoa kepada Allah agar dikaruniakan kemampuan dan kemauan serta kekuatan pertolongan agar bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang yang memiliki kekuatan tapi tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan persetujuan dari Allah untuk melakukan ketaatan itu, maka dia pasti tidak akan pernah melaksanakannya. Nah, kenapa Allah tidak memberikan taufiknya? Ya karena kemaksiatan yang dilakukan, ya. Bukan Allah menzalimi, tapi orang itulah yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 123 dan 124, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid min dunillahi waliyya wala nasira wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah wala yudlamuna naqira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Artinya angan-angan kosong hanya berangan-angan untuk diampuni tapi tidak mau membaca istighfar, tidak mau bertobat dengan taubatan nasuha, itu namanya angan-angan, tidak akan nyampe pahala dari Allah. Angan-angan agar mendapat karunia Allah, agar hidupnya ditentramkan oleh Allah,
diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, tapi tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diperhitungkan. Begitulah dalam ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh di jalan kami, yakni mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka kami benar-benar akan memberikan petunjuk jalannya, lanahdiyannahum subulana. Ya. Jadi tidak hanya angan-angan. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Maka mengerjakan, beramal, tidak hanya sekedar berangan-angan, tidak hanya sekedar mengatakan amantu billah, iman kepada Allah, akan tetapi tidak mau melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga dari doa tadi, memohon kepada Allah agar dikaruniakan keyakinan kepada takdirnya. Jadi apa yang terjadi, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Diyakini itu, bahwa tidak ada yang bisa lepas dari ketetapannya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, hari ini kita duduk di sini, itu ketetapan Allah. Maka meskipun tadinya malas untuk mau berangkat sholat berjamaah di masjid, lalu mendengarkan kajian, tapi kalau memang takdir Allah itu memang kita harus duduk di sini, ya Allah mengatur kita sehingga kita mau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah dan kemudian mendengarkan kajian. Itu namanya takdir. Takdir itu kita mengetahui sesudah terjadi, maka kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sulit maupun yang mudah, yang nikmat maupun yang susah, kita yakini itu takdir Allah. Yaitu dengan meyakini bahwa tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang sudah ditetapkan atas kita dalam catatan di Lauhul Mahfuz. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kita, baik di dalam diri maupun di dalam bumi, kecuali sudah ditentukan oleh Allah sebelum terjadinya, yakni sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Tapi catatan itu kita tidak tahu, ya. Maka dari itu kita meminta agar diberi yang baik, yakni berdoa agar diberi yang baik. Baru kalau sudah terjadi, itulah pemberian Allah. Ya. Kita meminta pemimpin yang baik, kita meminta pemimpin yang berpihak pada Islam misalnya, harus meminta dan berupaya untuk mencapai ke situ. Akan tetapi kalau kenyataannya tidak sesuai dengan yang kita minta, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pungkiri, ya, kita yakini. Ya. Sedangkan seluruh ketetapan Allah pasti mengandung hikmah dan maslahat. Di balik semuanya itu terdapat pahala yang besar ketika kita menghadapi musibah, menghadapi bencana dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini pelajaran yang kedua. Apakah takdir itu bisa berubah? Ya bisa saja kalau Allah yang merubahnya. Maka dari itu kita meminta yang baik. Ada satu buku tentang akidah. Buku itu memberikan ilustrasi, memberikan gambaran kepada kita yang mudah untuk dicerna tentang bisanya berubah takdir. Dia mengibaratkan seseorang berhadapan dengan arsitek. Orang mau bangun masjid misalnya, ngomong sama arsitek, tolong aku digambar ke masjid, gambarnya kepinginan saya begini. Kemudian setelah digambar dengan perhitungannya komplit, dengan rencana anggarannya, ada sesuatu yang tidak baik. Berarti misalnya Masjid Al-Ihsan, kemudian di tengahnya misalnya ada, dalam gambarnya di tengahnya ada tiang besar, maka itu akan mengganggu pandangan, akan mengganggu soft sholat, ya. Karena soft yang terbatas oleh tiang itu menurut Sahih Fiqhus Sunnah hukumnya makruh. Makruh itu kan harus ditinggalkan, ya. Hukumnya makruh. Misalnya di sini baris soft, kemudian terputus oleh tiang, di sini baru ada lagi, ini hukumnya makruh. Ya. Nah, lalu takmir masjid menyampaikan kepada arsiteknya, Pak arsitek, iki ora apik, nek ono tiang di tengah, maka kita minta agar tiang tersebut dirubah. Maka arsitek terus menghitung kekuatannya, mengganggu atau enggak. Kalau itu dirubah, setelah ternyata tidak mengganggu, akan lebih baik, maka akhirnya arsitek itu merubah tiang yang tadinya di tengah, belum dipasang, ya, hanya sedang pada gambar, lalu karena takmirnya tidak cocok, dihitung tidak masalah, dibuanglah tiang itu, ya. Lah arsitek kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur gerak-gerik kita, yang mengatur semua urusan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu ketentuannya kayak apa. Lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berilah kami ini pemimpin yang muslim, yang baik, yang memihak kepada kaum muslimin, ya. Maka Allah tentunya mendengar apa yang diminta oleh kaum muslimin. Kalau Allah mengendaki, maka diijabah, diberi pemimpin yang memihak pada kaum muslimin. Itu doa kita ada manfaatnya, bisa merubah takdir. Karena itu kita disuruh berdoa, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak ada gunanya, ya pasti Allah dan Rasul tidak akan menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu kemudian pelajaran yang keempat, memohon kepada Allah agar tidak menjadikan musibah yang Dia tetapkan bagi kita adalah musibah yang menimpa agama, kita. Mohon kepada Allah, ya. Wala taj'al musibatana fi dinina,
Jangan sampai musibah itu dalam masalah agama. Apa musibah dalam agama? Yaitu musibah yang mengurangi kualitas iman kita. Mengurangi kualitas iman kita berupa keyakinan yang batil dan rusak. Memakan yang haram, berhenti dari amal. Dari amal apa? Amal ketaatan. Jadi kalau kita tertimpa musibah agama itu, tidak hanya sekedar agamanya yang dikuyo-kuyo, ya, yang diganggu, akan tetapi gangguan agama itu mengakibatkan kurangnya kualitas iman. Kualitas iman itu akhirnya menjadikan kita mengikuti keyakinan yang batil dan rusak, memakan yang haram, berhenti dari amal ketaatan, ya. Ini namanya musibah dalam agama. Berhenti dalam amal ketaatan karena takut, bisa saja. Misalnya kalau orang mengatakan halal haram dalam masalah agama ini bisa dikenakan pasal mengganggu, akhirnya bisa jadi ketika kita itu tidak kuat, tidak dikuatkan oleh Allah, kita tidak berani menyampaikan, ya. Misalnya ditakoi sesajen iki dosa apa ora? Kalau diprotes para dukun akan mengatakan, ya mbuh ora ngerti we. Bisa saja akan mengatakan seperti itu demi untuk menyelamatkan diri, ya. Demi untuk menyelamatkan diri, ya. Karena khawatir kalau nanti dikeprui para dukun, ya, kalau mengatakan begitu, ya. Nah, ini sudah musibah agamanya sudah masuk kepada kita. Akhirnya kita terjerumus dalam kemaksiatan, tidak bersyukur ketika mendapat nikmat, dan tidak sabar tatkala menghadapi musibah dan lainnya. Allah berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khusiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Artinya tidak hanya rugi di dunia, tapi di hari kiamat. Misalnya, karena takut miskin, maka terus menjual agama demi untuk mendapatkan meraup kekayaan. Nah, sebagai seorang alim, sebagai seorang ustadz, membuat fatwa umpamanya, yang haram menjadi halal demi untuk melestarikan kedudukan, demi untuk meraup uang tadi, ya. Meraup uang tadi, maka membuat fatwa, carikan dalil yang menghalalkan, gitu. Atau dibuat dalil akal supaya menghalalkan. Itu berarti tertimpa musibah agama, dia rugi dunia dan rugi akhirat. Satu contoh misalnya dakwahnya orang ingkarus sunnah, itu dia mengatakan yang menyebabkan kaum muslimin berpecah belah, terpecah-pecah, itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terus memberikan bukti perpecahan itu. Perintah Rasulullah yang banyak dicontohkan Rasulullah yang berbeda antara satu dengan yang lain. Karena dia memang ingin merusak agama, maka diambil
negatifnya, tidak positifnya. Misalnya ketika Rasulullah diminta untuk sholat oleh seorang sahabat yang buta, jalannya berlumpur, sahabat itu tidak bisa untuk sholat ke masjid mengimami kaumnya, maka meminta agar Rasulullah menetapkan suatu ruangan rumahnya untuk dia sholat di rumahnya. Maka Rasulullah datang mengimami mengimami keluarga itu. Ini berarti boleh sholat jamaah di rumah. Di sisi lain Rasulullah akan membakar orang yang tidak berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Lagi kan beda-beda, orang ngerti sebetulnya apa sebabnya. Akhirnya dibuat, wah ini yang menjadikan perbedaan. Begitu pula dalam sholat, ya. Rasulullah suatu saat sholat dengan takbiratul ihram, mengangkat tangannya sampai ke pundak, setentang lurus dengan pundaknya. Suatu ketika lagi Rasulullah setentang dengan telinganya. Maka, wah ini perbedaan. Padahal apa yang diterangkan Rasulullah itu untuk kemudahan, ya, untuk kemudahan. Sehingga mereka mengatakan, wah, kalau begitu agar orang Islam itu tidak berpecah belah, ya supaya meninggalkan hadis Rasulullah, pakai Al-Quran saja. Ini kan orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Utamanya rugi dunia, rugi akhirat, rugi dalam agamanya. Kul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlikum yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Surah Az-Zumar ayat 15. Di antara ciri orang yang menderita kerugian-kerugian di hari kiamat adalah yang pertama, orang yang melalaikan kesempatan beramal soleh dalam kehidupannya, ya. Itu akan merugi nanti pada hari kiamat, ingin kembali lagi, ya. Maka laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau seandainya bisa, tangguhkanlah kematian saya barang sebentar agar aku bisa bersedekah dan bisa termasuk orang-orang yang soleh, yakni orang-orang yang beramal soleh dalam kehidupannya. Itu ketika dia sakaratul maut, ya. Tapi kita nggak dengar, ya. Harusnya dengarnya ya sekarang. Nah, orang sakaratul maut itu akan mengatakan demikian bagi orang yang pada waktu hidupnya menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh. Dia membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja, sehingga akhirnya saat kematian tiba, amal kebaikan yang pernah dilakukannya masih sedikit, sementara keburukannya menggunung, keburukannya amat sangat besar. Kesempatan untuk sholat berjamaah juga tidak dipakai, padahal pahalanya amat sangat besar, ya. Kesempatan untuk bersedekah juga tidak dipakai. Kesempatan untuk watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr juga tidak dipakai, ya. Padahal banyak waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wal waznu yauma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun.
Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan, timbangan pada hari kiamat. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Timbangan kebaikannya lebih banyak. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya dibandingkan dengan timbangan keburukannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat kami, kata Allah. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, sekarang kita sudah tahu sing berat opo dari diri kita ini, apakah kebaikannya, apakah kejahatannya. Kalau mau introspeksi jujur, tanya apa dosa besar yang dilakukan, apa amal besar yang dilakukan. Jawabannya ada semua dalam Al-Quran, ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang sering mengingkari janji, membuat kerusakan di muka bumi dengan menyebarkan syubhat dan membangkitkan nafsu syahwat. Ini juga orang yang merugi. Orang yang merugi ini. Nah, sekarang menyebarkan syubhat, membangkitkan nafsu syahwat, itu amat sangat mudah. Misalnya bulan Rajab, kemudian bulan puasa, itu banyak sekali orang menyebarkan hadis-hadis palsu melalui apa? Melalui WA, ya, melalui Facebook. Nah, kita kadang-kadang tidak berpikir, pokoknya dikirim lagi kepada orang lain, kan ikut menyebarkan syubhat namanya. Ya. Nafsu syahwat juga sama. Banyak gambar-gambar porno, tulisan-tulisan porno nyampe kepada kita, lalu kita berikan kepada orang lain. Ya. Kan sama saja, menyebarkan, mengumumkan, ya. Mengumumkan, menyebar nafsu syahwat yang tidak kita rasakan. Maka kita akan menjadi orang yang merugi kalau tidak segera bertobat. Ya. Orang yang tunduk dan taat kepada orang kafir serta memberikan loyalitas kepada mereka, itu juga orang yang akan merugi pada hari kiamat nanti. Yang ketiga adalah orang yang hanya beribadah kepada Allah di waktu senang, atau beribadah kepada Allah hanya di waktu susah, musiman ibadahnya. Di waktu senang bersyukur kepada Allah, ketika susah tidak sabar tapi mencaci maki Allah. Ketika susah ndonga terus karo Allah, tapi begitu diberi kemudahan oleh Allah, lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada adat kebiasaannya. Keempat, orang yang dilalaikan oleh harta dan keluarga sehingga tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga merugi. Ya. Harta dan keluarganya mencelakakan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu juga sebagai bentuk kelalaian, ya. Melalaikan, menghancurkan mereka hartanya sampai dia mati. Yang kelima, orang yang banyak berbuat kezaliman, ya. Jadi ini adalah satu hal yang bisa merugikan kita. Qadhi Syureh mengatakan, sungguh jika aku ditimpa musibah, maka aku ucapkan alhamdulillah 4 kali. Aku memujinya karena musibah itu tidak lebih buruk dari yang telah terjadi. Aku memujinya ketika dia memberikan aku kesabaran menghadapinya, yakni Allah memberikan kesabaran. Aku memujinya karena membuatku mampu mengucapkan kalimah istirja,
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terhadap pahala yang lebih besar, berharap pahala yang dengan yang lebih besar, juga menjadikan aku introspeksi diri. Aku memujinya karena dia tidak menjadikan musibah itu dalam agamaku, ya. Maka tertimpa musibah, kok di surah ini mengucapkan alhamdulillah sampai 4 kali. Tidak innalillah, alhamdulillah, karena di situ ada kenikmatan-kenikmatan yang diterima karena musibah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tertimpa musibah dalam agama kita. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.